akhirat. Ini anak muda, bayi Farhat Kahamida belum 40 umurnya, tapi udah pergi haji. Dan hajinya bersama ustadz yang dinobatkan profesor dari Malaysia, Singapura, Brunei, seluruh dunia. Itu mengakui keilmuan beliau, Ustadz Abdul Somad. Saya pengen nanya bagaimana pengalamannya sampai bisa haji eksklusif bersama Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi mungkin kalau cerita perjalanan haji kemarin itu sebenarnya adalah termasuk perjalanan yang sangat amat luar biasa kalau buat kita. Karena memang bukan cuma sebagai pelengkap ibadah kita gitu. Karena memang haji kemarin itu benar-benar banyak banget ilmu yang bisa kita ambil, sama banyak banget hikmah yang bisa kita dapat gitu. Bukan cuma sekedar kita jalan, bukan cuma sekedar kita sholat bolak-balik di Masjidil Haram, dan juga bukan cuma sekedar kita di sana ketemu sama siapa-siapa aja gitu, tapi ternyata begitu kita jalanin, kita lakuin, banyak banget hikmah yang banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Ditambah lagi sebenarnya ini, ya mungkin banyak orang nyebut ini apakah bonus, apakah ini jackpot, sampai bahkan ada beberapa teman-teman saya nanya ke saya, apa amalannya bisa haji bareng sama Ustadz Abdul Somad gitu. Ini tanpa bermaksud menggurui atau tanpa bermaksud juga ngerasa bahwa apa yang udah kita lakuin ini lebih baik gitu. Tapi yang kita dapat di sana itu benar-benar berkah luar biasa. Saya jadi teringat karena pergi haji kemarin itu memang juga udah kita niatin dari hampir 1 tahun kemarin ya Bim. Udah hampir dari 1 tahun kemarin kita berniat, karena tahun lalu qadarullah ayah sama ibu harus berangkat duluan, jadi ayah sama ibu berangkat duluan. Lalu kita sempat mencoba kembali mendaftar di tahun 2024, tapi waktu awal tahun kita tuh dapat informasi bahwa kayaknya belum bisa deh gitu, karena visa dan lain-lain gitu ya. Lalu di bulan Februari itu kita ngambil keputusan buat pergi umroh Ramadan aja dulu kali ya gitu, karena mungkin umroh Ramadan insya Allah pahalanya sama kayak haji bareng Rasulullah gitu. Kita pergilah umroh Ramadan. Saat kita pergi umroh Ramadan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Kenalanlah kita sama satu orang ustadz, namanya Ustadz Aslam. Ustadz Aslam ini ternyata dia adalah kakak iparnya Ustadz Abdul Somad. Jadi adiknya beliau nikah sama Ustadz Abdul Somad. Pulanglah kita lebaran dan lain-lain. Teringat bulan Mei itu kebetulan Mida ulang tahun. Ustadz Aslam nih ngucapin selamat ulang tahun ke Hamidah gitu, ngucapin selamat ulang tahun. Lalu Mida notice kayak keingetan lagi sama Ustadz Aslam, coba nanya ada nggak info hajian gitu yang bisa berangkat tahun yang bisa berangkat di tahun yang sama. Ada infonya, insya Allah nanti dicari tahu deh gitu. Singkat cerita, setelah kita kirim data-data kita, alhamdulillah 3 hari ya Bia? Iya. Alhamdulillah 3 hari visa kita keluar gitu. Alhamdulillah 3 hari visa kita keluar. Setelah visa kita keluar, kita disuruh melengkapi data dan lain-lain, kirim semua persyaratan. Kita kirim semua persyaratan. Alhamdulillah juga, kalau tadi Ana sempat nanya sama Ustaz Kasih, masyairnya turun semuanya. Masyairnya turun, tasrehnya turun, semuanya turun. Percaya dirilah bahwa bismillahirrahmanirrahim, tahun ini insya Allah bisa berangkat. Tapi lagi-lagi kita kan nggak sempat ngomong-ngomong ke saudara-saudara ya waktu itu. Kita nggak ngomong-ngomong karena kita pikir perjalanan ibadah haji ini perjalanan spiritual, perjalanan yang sakral. Kita nggak mau sampai kenapa-napa. Jadi kita pikir udahlah, kita diem-diem aja. Nanti kalau memang udah saatnya kita berangkat, kita akan assalamualaikum ke rumah saudara-saudara buat minta izin. Itulah yang kemarin kita sempat lakuin. Alhamdulillah berangkat, semua perjalanan ibadahnya berjalan dengan baik, semua perjalanan ibadah berjalan dengan lancar, semua persyaratannya, semua kewajiban-kewajiban hajinya alhamdulillah kita lakuin dengan sangat
amat khusyuk, amat sangat syahdu bahkan mungkin di sana. Karena yang memang masya Allahnya lagi, selain kita pergi kemarin bareng sama ulama besar, di satu rombongan kita itu benar-benar semua isinya ulama, ustazah, semuanya ada di situ. Jadi kita tuh bisa dikategorikan hampir setiap hari bertemu sama orang-orang soleh, mungkin disebutnya gitu kali katanya. Hampir setiap hari kita ketemu sama orang-orang soleh. Jadi setiap saat kita bisa nanya, setiap saat kita bisa ngobrol, setiap saat kita bisa tanya jawab. Bahkan kita jalan kakinya bareng, naik taksinya bareng, makannya bareng, makan baksonya bareng, ngambil makanan ngantri bareng, ke kamar mandi kita sama-sama antri bareng. Jadi kita benar-benar ngejalanin semua apa yang dibilang orang proses hajian itu benar-benar sama, ya bisa dikategorikan orang-orang hebat lah, ulama-ulama besar semua bareng sama beliau. Lalu aku teringat ada satu cerita gitu, ada satu cerita yang mana terjadi di diri aku sendiri gitu. Jadi waktu ternyata cerita tentang kita bisa hajian bareng sama ulama besar ini tuh Baba tuh ada cerita di balik itu gitu. Jadi waktu tahun 2019 itu Baba memang sangat mengidolakan banget ulama ini kan, karena penyampaian dakwahnya sangat enak gitu kan. Lalu ada kesempatan akhirnya waktu kajian di musyawarah, Baba bisa ketemu ya sama Ustadz Abu Somad. Dan pada saat itu kondisi di mana kita ada bareng tinggal sama Mama masih dalam keadaan sakit yang berat banget. Waktu itu udah disuruh cuci darah. Jadi waktu itu Baba tuh minta doa sama Ustadz Abu Somad untuk didoakan gitu. Yang mana doanya Masya Allah banget ya. Jadi di tahun 2019, 2020, 2021 hingga Mama wafat di tahun 2023, Mama benar-benar berjuang gitu kan. Mungkin kita salah satunya dari doanya Ustadz Abu Somad yang memang mabrur, karena katanya kan kalau ulama doanya ini ya makbul ya. Jadi dari situ akhirnya waktu pada saat proses hajian di hari Tarwiyah itu, Kak Farhat inget kalau ini udah setahunnya Mama meninggal. Terus keinget lagi waktu itu minta doa sama Ustadz Abu Somad katanya gitu kan. Sekarang bisa didoain lagi langsung walaupun dalam keadaan Mama nggak ada gitu kan. Di hari-hari yang sakral di tempat tanah suci yang Masya Allah di saat itu Allah turunin langsung rahmatnya ya. Kan katanya kalau bulan Ramadan Allah turunin langsung, Allah tuh menurunkan malaikat untuk memberikan malam Lailatul Qadar. Tapi kita manusia nggak ada yang tahu nih tanggal berapa. Ya. Tapi saat berhaji itu, di satu hari itu, di saat wukuf Arafah itu, di saat matahari tergelincir, itu Allah janjiin, Allah sendiri yang turun ngasih rahmatnya. Makanya kita doa sebanyak-banyaknya. Di saat itu juga Ustadz Abu Somad doain Mamah gitu. Jadi kayak kita flashback lagi, Masya Allah banget, ternyata ini banyak banget hikmah dan kebaikan dan rahmat pada saat kita berhaji itu benar-benar mahal banget dibandingkan fasilitas apa yang kita dapat. Karena jujur ya Bia, kita cerita lagi waktu sebelum berangkat itu tuh aku sama Kak Farhat tuh waktu pengen hajian private gitu ya Tat ya. Kita pengen hajinya tuh yang fasilitasnya heboh-heboh segala macem. Terus pada saat itu kadarullah Allah kasih tambahan untuk bisa berangkat dengan ulama besar, yang mana nyampe sana ternyata Ustadz Abu Somad pengen ditarik bareng sama travel yang lain, jadi barengannya sama jamaah yang lain, yang mana kita udah nggak bisa private lagi dan dengan fasilitas yang ya udah Masya Allah gitu kan. Tapi ternyata di saat kita mau ya Allah mengeluh dengan keadaan di sana ya, karena ternyata apa yang dibicarakan orang-orang dan sahabat-sahabat kita ketika berhaji itu ya memang kuncinya adalah sabar. Jadi itu benar sabar dan ikhlas gitu kan. Ternyata benar aja terjadi di sana, kita harus sabar dan ikhlas. Tapi yang kita akhirnya ambil hikmahnya, yang nggak mungkin bisa didapetin dari yang lain adalah kita bisa bareng-bareng bersama berkumpul orang-orang bareng-bareng sama orang-orang soleh itu. Dimana di situ pun kita bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan mamah dan abah yang sudah tenang insya Allah di sana. Dan itu menurut kita lebih mahal dibandingkan apa yang waktu itu kita rencanakan, pengennya kamar hotel bintang 5, terus pengennya tendanya yang kasurnya begini, yang toiletnya nggak perlu antri.
ternyata itu semua nggak ada artinya ketika kita di sana memang benar-benar bisa berkhusyuk, beribadah dan juga berdoa untuk orang-orang tersayang. Seperti itu. Iya, jadi mungkin kalau aku message yang aku dapat gitu ya, pesan yang aku dapat tuh bahwa mungkin ada misteri dalam doa gitu ya, ada misteri dalam doa. Kita nggak pernah tahu skenario Allah maunya gimana gitu. Kita juga nggak pernah tahu aminnya siapa yang nyampe duluan gitu. Aku ingat 2019, Mama pengen minta didoain sama UAS, tapi waktu itu kondisi Mama lagi sakit gitu. Entah kenapa sampai 2024 dapat kesempatan yang luar biasa banget lagi di malam tarwiyah, di mana besoknya adalah wukuf Arafah. Itu pas banget di malam 1 tahunnya Mama gitu. Jadi hari itu kita ngerasa ini rahasia Allah luar biasa banget ya. Skenario Allah ini Masya Allah banget ya. Allah kasih kesempatan berdoa di tempat yang sangat amat mulia, dan di malam itu rahmatnya Allah turun. Karena ini juga ilmu yang aku dapat dari ulama-ulama di sana. Kalau bulan Ramadan kan kita masih nebak-nebak. Ada yang bilang 23, ada yang bilang 25, ada yang bilang 27, ada yang bilang 29. Katanya gitu ya katanya. Tapi begitu wukuf Arafah, pasti di tanggal 9 Zulhijjah itu, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, disitulah rahmat Allah turun, dan sifatnya pasti. Jadi doa yang waktu itu pernah dibacain sama Ustaz Abdul Somad 2019 dibacakan kembali sama beliau di tempat yang luar biasa sekali dan di waktu yang luar biasa sekali. Masya Allah, luar biasa. Ya mungkin itu kali ya yang paling kerasa di hati aku. Perjalanan ibadah haji ini selain ibadah fisik, ternyata memang banyak misteri-misteri di dalamnya gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Mungkin beberapa orang tua di sini yang udah pernah beribadah ke tanah suci pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi memang rahasia Allah itu luar biasa. Mungkin kalau aku minta tolong, mohon kesediaannya buat saudara semua yang hadir hari ini. Aku pengen sama-sama ngirimin Fatihah buat almarhumah mama aku, sama buat almarhum abah.